لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi ulumihi. Wa rawayna fi sunani Abi Dawud. Udah ya. Warawaina dan kami meriwayatkan fi sunani Abi Dawud dalam sunan Abi Dawud an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma itu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala hina yusbihu fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiya wa hina tudhirun. Warawayna dan kami meriwayatkan fi sunani Abi Dawud dalam sunan Abi Dawud an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu bahwasanya Rasul qala beliau berkata man barang siapa qala ia membaca mengucapkan man barang siapa qala ia mengucapkan hina yusbihu ketika waktu pagi hina yusbihu ketika di waktu pagi fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyya wa hina tudhirun yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Surat Ar-Rum ayat 17 sampai 18. 3 ayat. Surat Rum ayat 17 sampai 19. Adraka maka ia mendapati ma perkara fatahu yang terlewatnya. Fatahu yang terlewat baginya fi yaumihi pada harinya. Dzalika itu fi yaumihi pada harinya dzalika itu. Waman dan barang siapa qalahuna yang mengucapkannya hina yumsi ketika di waktu pagi. Waman dan barang siapa qalahuna ia mengucapkannya hina yumsi ketika di waktu pagi adraka maka ia mendapati ma perkara fatahu yang terlewat baginya fi lailatihi di malam harinya fi lailatihi di malam harinya. Lam yudha'ifhu tidak mendhaifkannya Abu Dawud lam yudha'ifhu tidak melemahkannya Abu Dawud wa qad dha'afahu dan sungguh mendhaifkannya Al-Bukhari Imam Al-Bukhari fi tarikhihi dalam tarikhnya fi tarikhihi dalam kitab tarikhnya wa fi kitabihi dan dalam kitabnya Kitabuz Zu'afa yaitu kitab Az-Zu'afa. Baik, setelahnya kemarin kita telah selesai membahas tentang zikir-zikir di pagi hari dan di sore hari. Kemarin terakhir di bagian keempat kita membahas tentang zikir yang dibaca pada pagi hari dan sore hari. Terakhir zikir yang dibaca adalah hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud dari Abdurrahman bin Abi Bakrah bahwasanya beliau berkata kepada ayahnya yaitu Abdurrahman berkata kepada Abi Bakrah, "Ya abati, wahai bapakku, inni asma'uka tad'u kulla ghadat." Sungguhnya aku mendengarmu tiap-tiap pagi selalu berdoa. Doanya, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri la ilaha illa anta.
Beliau mengulanginya ketika pagi 3 kali, sorenya 3 kali. Apa jawaban beliau? Saya mendengar Rasulullah SAW berdoa dengannya, dan saya senang, saya suka untuk mengikuti sunnah beliau. Hadis selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul berkata, barang siapa yang ketika di pagi hari membaca surat Rum ayat 17 sampai 19. Apa ayatnya? Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun walahul hamdu bis samawati wal ardi wa ashiya wa hina tudhirun yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Maka keutamanya ia akan mendapati apa yang terlewat di pagi hari itu, di hari itu, dan kalau dia membacanya di sore hari, maka ia akan mendapati apa yang terlewat di malam harinya itu. Abu Daud ini tidak mendhaifkan hadis ini, berbeda dengan Imam Al-Bukhari yang dalam kitab tarikhnya dan juga dalam kitab Ad-Du'afanya beliau melemahkan hadis ini. Warawaina, dan kami meriwayatkan fi sunani Abi Daud, dalam Sunan Abi Daud, an ba'di banati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian anak perempuan. Jadi banat itu jamak dari bintun. Banat artinya anak perempuan. Dari sebagian anak perempuannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa radhiya, dan semoga meridhai Allah anhunna, atas mereka, dari mereka, anhunna, atas mereka. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, beliau ada, yu'allimuha, beliau mengajarkan anaknya, putrinya. Yu'allimuha, beliau mengajarkan putrinya, banat itu. Fayaqulu, lalu Nabi mengucapkan, kuli, ucapkanlah. Kuli fil amar itu, lamun ke lalaki mah kul, awewe mah kuli, ucapkanlah nitah naka istri. Hina tusbihina, ketika kalian di waktu pagi. Hina tusbihina, ketika kalian di waktu pagi. Subhanallahi wa bihamdi, la quwwata illa billah, ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun, a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Segitu. Fainahu, maka sesungguhnya, man barang siapa, qalahunna, yang mengucapkannya, qalahunna, ia mengucapkannya, hina yusbihu, ketika di waktu pagi. Hina yusbihu, ketika di waktu pagi, hufizo, maka ia dijaga, hatta yumsiya, hingga waktu sore. Hufizo, maka ia dijaga, hatta yumsiya, hingga waktu sore. Waman, dan barang siapa, qalahunna, ia mengucapkannya, hina yumsi, ketika di sore hari. Hufizo, maka ia dijaga, hatta yusbiha, hingga di waktu subuh. Hadis selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud dari sebahagian putri-putrinya Rasulullah SAW. Semoga Allah meridhai mereka. Bahwasanya Nabi SAW mengajari putri-putrinya dengan sebuah doa. Kata Nabi, ucapkanlah ketika di waktu pagi, subhanallahi wa bihamdihi, la quwwata illa billah, ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun, a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Apa keutamanya? Barang siapa yang membacanya di waktu pagi, maka ia akan dijaga hingga waktu sore. Barang siapa yang membacanya di waktu sore, maka akan dijaga hingga waktu pagi. Itu bacanya. Lamun orang yang dijaga tina setiap
buruk, maka bacalah ini di pagi dan sore hari. Warwaina, dan kami meriwayatkan fi sunani Abi Dawud, dalam sunan Abi Dawud, an Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata Qala, beliau berkata, dakhala, masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, di suatu hari, al-masjidah, ke masjid. Zata yaumin, di suatu hari, al-masjidah, ke masjid. Jadi Nabi suatu hari pernah masuk ke masjid. Faidha, lalu tiba-tiba, huwa Nabi birojulin, bertemu seorang laki-laki. Faidha, lalu tiba-tiba, huwa Nabi birojulin, bertemu seorang laki-laki. Minal ansori, dari kaum ansor. Kaum ansor itu adalah para sahabat penduduk asli kota Madinah atau Yatsrib. Yuqalu, dikatakan, lahu, untuknya, Abu Umamah. Abu Umamah, nama beliau itu bernama Abu Umamah, laki-laki tadi. Faqala, lalu Nabi berkata, lahu, padanya, Nabi nyarios ka eta laki-laki teh anu namina Abu Umamah. Ya Aba Umamah, hei Aba Umamah, ma apa, li aroka, aku melihatmu, jalisan, sambil duduk. Fil masjidi, di waktu masjid. Fi ghairi waktu sholatin, di selain waktu sholat. Aba Umamah, aku melihatmu di selain duduk, di selain waktu sholat. Mare Nabi ke masjid can waktuna sholat, ayalah lagi nuju naon, padahal can waktuna sholat. Qala, beliau berkata, humumun, bingung, galau ya Rasulullah. Mare lazimat ni, menetapiku, dua duyunun, dan hutang, loba hutang, pusing maranya, cicing di masjid, lehengnya cicing di masjid daripada cicing di tempat nu aneh. Ieu mah sahabat seueur hutang, seueur bingung, duduk di masjid. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala, Nabi berkata, afala u'allimuka, maukah aku mengajarkanmu? Afala u'allimuka, maukah aku mengajarkanmu? Kalaman, sebuah perkataan kalaman, sebuah doa atau perkataan. Idza qultahu, jika engkau membacanya, mengucapkannya. Idza qultahu, jika engkau mengucapkannya, azhaba, maka akan menghilangkan. Azhaba, maka akan menghilangkan, Allahu Allah, maka kebingunganmu. Azhaba, maka akan menghilangkan, Allahu Allah, maka kebingunganmu. Wa qadha, dan Allah membayar anka darimu, dainaka, hutangmu, dibayar ku Allah hutangna. Qultu, aku berkata, bala ya Rasulullah, bala, mohon ya Rasulullah. Bala, iya, mangga atau mohon ya Rasulullah. Qala, beliau berkata, kul, ucapkanlah. Idza asbahta, jika engkau di waktu subuh. Idza asbahta, jika engkau di waktu subuh, di waktu pagi. Wa idza amsaita, dan jika engkau di waktu sore. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Eta doa pelunas hutang teh. Posisi putri loba hutang, loba galau, eta baca, insyaallah hutangna lunas. Apa testimoni dari beliau? Qala, beliau berkata, fa'altu, lalu aku melakukannya. Qala, beliau berkata, fa'altu, lalu aku melakukannya, diamalkan we doa Nabi teh. Fazhaba, lalu menghilangkan, Allah Ta'ala. Fazhaba, lalu menghilangkan, Allah Ta'ala hammi, kebingunganku. Allah ngalengikeun kebingunganna.
Wa qadha dan Allah membayar anni dariku daini hutangku. Dainnya dalna dibaca fathah. Dain namina lamun dibaca kasroh din hartosna agama sipahili. Dain itu hutang, lamun din itu agama. Hadis selanjutnya masih berkenaan tentang doa yang dibaca di waktu pagi dan di sore hari. Diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, suatu hari Nabi masuk ke dalam masjid. Lalu tiba-tiba Nabi bertemu dengan seorang laki-laki dari kaum Ansor. Nah, laki-laki tersebut namanya adalah Abu Umamah. Lantas Nabi menyapa, "Wahai Abi Umamah, nuju naon?" Katanya. Ningalikeun eta dengan calik we di masjid padahal lain di waktu salat. Nuju naon atuh salatna ge can masuk aya di masjid calik we. Sahur Abu Umamah, humumun lazimat ni wa duyunun ya Rasulullah. Ya Rasulullah, abdi teh terikat hutang, bingung itu kumaha tuh. Kalau bateng hutang atunya. Nah, lalu Rasul berkata, maukah engkau aku ajari sebuah ucapan yang jika engkau membacanya, maka Allah akan menghilangkan bingungmu dan Allah akan melunasi hutangmu. Di tawaran eta jelema nu bingung lebah hutang langsung cenghar. Mangga ya Rasulullah. Semangat kan itu. Nah, itu Rasul ditawari menawarkan solusi kepada umatnya. Tadi iya tuh, henteu dicarek. Noh atuh lebah hutang sia mah henteu kitu kan. Itu salah satu bentuk naon? Akhlak mulia Rasul lain dicarekan lebah hutang. Ya, geus mah bingung malah tambah bingung dicarekan harinya. Tapi Rasul ngasih solusi. Apa solusinya? Rasul ngajarkan doa. Jadi lamun dibaca Allah akan menghilangkan bingungmu dan Allah akan melunasi hutang-hutangmu. Apa bacanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Nah itu. Lalu testimoni dari Abi Umamah, beliau mengatakan saya lalu melakukannya, mengamalkannya, sehingga hutang-hutangku lunas dan bingung pun hilang. Nah, tekan lamun hayang itunya bingung susah, leungit, hutang lalunas, maka bacalah di pagi dan di sore hari doa ini. Ieu mah loba bingung, loba susah, hutang loba, usaha henteu. Tiap isuk sare nek kumaha berhasil nah itu kan. Ya usaha sih usaha tapi kadah dibarengi ku ikhtiar dan doa. Nah di antara doa untuk itu adalah ini nih, baca amalkan. Wa rawaina dan kami meriwayatkan fi kitab Ibnu Sunni dalam kitab Ibnu Sunni. Bi isnadin sahihin dengan sanad yang sahih. An Abdurrahman bin Abza dari Abdurrahman bin Abza radhiyallahu anhu. Qala beliau berkata, kana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asbaha ketika beliau di waktu pagi. Idza asbaha ketika beliau di waktu pagi. Qala beliau berkata, asbahna ala fitratil Islam wa kalimat ikhlas wa dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa millati abina Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Qultu aku berkata. Siapa yang berkata di sini? Ucapannya Al-Imam An-Nawawi, ya, penulis kitab ya. Qultu aku berkata, kata demikian fi kitabihi dalam kitabnya. Dalam kitab Ibnu Sunni maksudnya. Kata demikian fi kitabihi dalam kitab Ibnu Sunni. Wa dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa itu ghairu mumtani, tidak dilarang. Wala allahu dan barangkali
Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mengucapkannya zalika itu jahron secara lantang liusmi'ahu agar Nabi memperdengarkannya liusmi'ahu agar Nabi memperdengarkannya ghairahu kepada selainnya. Fayata'allamahu la Rasul mengajarkannya. Wallahu alam. Ini kan redaksi Rasul tapi kunaon dibacana cenah wadini nabiyina. Ya. Kan Rasul mengucapkan nah disebut wadini nabiyina. Nah itu barangkali Nabi membacanya dengan jahar agar yang lain bisa terdengar untuk sebagai bentuk pengajaran, edukasi gitu, sehingga dibaca redaksinya gitu. Nah, diriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni dengan sanad yang sahih dari Abdurrahman bin Abza radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul SAW di waktu pagi biasa membaca asbahna ala fitratil Islam wa kalimati ikhlas wa dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa millati abina Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Waraina dan kami meriwayatkan fi kitab Ibnu Sunni dalam kitab Ibnu Sunni an Abdullah ibni Abi Aufa dari Abdullah ibni Abi Aufa radhiyallahu anhuma. Qala beliau berkata kana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asbaha ketika di waktu pagi idza asbaha ketika di waktu pagi qala beliau berkata asbahna wa asbahal mulku lillahi azza wa jal walhamdulillah wal kibriya wal azabatu lillah wal khalqu wal amru wal lailu wan nahar wa ma sakana fihi ma lillahi ta'ala Allahumma ij'al awwala hadzal nahari salaha wa awsatuhu najaha wa akhiruhu falaha ya arhamar rahimin. Hadis berikutnya diriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni dari Abdullah ibni Abi Aufa radhiyallahu anhuma. Beliau berkata Rasulullah SAW biasa di waktu pagi itu membaca apa? Asbahna wa asbahal mulku lillahi azza wa jal walhamdulillah wal kibriya wal azamatu lillah wal khalqu wal amru wal lailu wan nahar wa ma sakana fihi ma lillahi ta'ala Allahumma ij'al awwala hadzal nahari salaha wa awsatuhu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Itu adalah lanjutan dari hadis-hadis yang dibaca atau doa-doa yang dibaca di waktu pagi dan di sore hari yang diamalkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam.